Salam, selamat siang buat kita semua. Salam buat teman-teman FB ku. Salam buat saudaraku yang kekasih dimanapun kita berada. Saya percaya kita semua kabar kita sehat, dahsyat dan luar biasa. Terima kasih teman-teman. Saya izin untuk memvideokan mata perkuliahan kami ilmu homiletik atau ilmu berkhotbah oleh Bapak dosen kami, Bapak Juneka Hafiz Situmorang MTH, di mana di perkuliahan kami di kampus kami STTSU Jalan Sembada, Padang Bulan, Pasar 5, Medan. Terima kasih. Adapun nanti ayat firman yang saya bagikan bukan dengan kekuatan saya untuk membagikannya, tapi saya percaya Tuhan yang boleh memakai saya, dan firman Tuhan yang kita dengar boleh menguatkan kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adapun firman Tuhan yang saya akan bagikan pada hari ini, di mana ayat firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang benar-benar saya alami di dalam kehidupan saya, di mana tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 15. Adapun bunyi daripada Mazmur 50 ayat 15 yaitu, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di dalam Mazmur ini Tuhan mengajak kita agar kita berseru, agar kita berdoa di dalam waktu kesesakan, di dalam waktu kesusahan kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mengajarkan kita berseru pada waktu kesusahan kita. Di dalam kesusahan, tidak semua orang datang berseru, datang berdoa, datang memohon kepada Tuhan. Banyak orang di luar sana dia mengalami masalah yang luar biasa, menggoncang kehidupannya, tetapi dia tidak datang kepada Tuhan. Malah dia mengutuki Tuhannya. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya sudah baik, saya sudah setia, tapi kenapa kehidupan saya begini? Banyak orang yang mengutuki Tuhan. Saya sudah memberi, saya sudah murah hati, saya sudah menjalankan apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupan saya. Karena sifat manusia banyak yang seperti itu, saudara yang kasih. Dia merasa dirinya sudah baik, dia merasa dirinya sudah melakukan yang terbaik, tetapi kesusahan kenapa datang ke dalam kehidupanku. Itu dia saudaraku yang kekasih. Tetapi hari ini kita datang berseru di dalam kesusahan kita kepada Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Kita percaya lewat firman Tuhan ini, atas kehidupan kita, atas goncangan kehidupan kita, kita tetap berseru, kita tetap berdoa, karena Tuhan akan meluputkan kita, karena Tuhan akan membebaskan kita. Itulah janji Tuhan dalam hidup kita, saudara kekasih. Kita tetap bersyukur atas apa yang kita alami. Amin, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, kita boleh mendengarkan cerita Daud, mengenai cerita Daud di dalam kitab Mazmur, saudaraku yang kekasih. Kita tahu Daud itu diangkat sebagai raja. Tuhan berkuasa atas kehidupannya. Daud itu adalah orang yang percaya. Raja Daud adalah orang yang percaya, sehingga dia diberkati oleh Tuhan lewat kerajaannya, lewat kesuksesannya, lewat kemakmurannya yang Tuhan berkuasa atas hidupnya. Dia memuliakan Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Tetapi banyak orang yang setia kepada Tuhan, banyak orang yang benar-benar baik kepada Tuhan, banyak orang yang benar-benar memuliakan nama Tuhan, tetapi bisa juga dia jatuh dalam kehidupannya, di mana Raja Daud melanggar perintah Tuhan. Dia berzina, saudara yang kekasih. Dia sangat kaya. Kekayaannya itu Tuhan yang memberi. Kekuasaannya itu Tuhan yang memberi. Ingat saudaraku yang kekasih, apa yang kau miliki itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi sekalipun ada kelemahan Daud, dia berzina di dalam kehidupannya, tetapi dia tidak lagi Tuhan salah jalan. Dia datang kepada Tuhan di atas kesesakannya, di atas daripada penderitaannya, di atas daripada kelemahannya. Sungguh luar biasa Raja Daud.
Dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dia berseru di dalam kesesakannya. Sehingga datang Tuhan melepaskan dia. Tuhan datang melepaskan Raja Daud. Sehingga Tuhan berfirman atas Raja Daud. Semua keturunannya akan diberkati. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara yang kekasih. Saya mengajak kita pada saat ini. Mungkin kita renung-renungkan di dalam kehidupan kita. Mungkin saudaraku yang kekasih di luar sana banyak mengalami tantangan kehidupan. Mungkin dimanapun saudaraku berada, kehidupan saudara mungkin selama ini aman-aman aja. Saudaraku yang kekasih, mungkin kehidupan saudara dipenuhi dengan kelimpahan, dipenuhi dengan kesehatan yang luar biasa, dipenuhi dengan kesuksesan, dipenuhi dengan keramaian dan ketenangan hidup. Tetapi ketika datang cobaan yang luar biasa ke dalam kehidupan kita, datang tantangan yang luar biasa menghampiri kita, ingat satu hal, semuanya diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu untuk memproses kehidupan kita, agar kita benar-benar lebih datang setia dan taat sekalipun kita banyak di dalam pergumulan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku dalam waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Hari ini juga apabila saudara dan aku dan saya pribadi mengalami kesusahan hidup, yang tadinya kita kehidupan yang biasa-biasa, yang kehidupan yang tenang-tenang saja, tetapi datang masalah yang menimpa kehidupan kita, yang membuat pikiran kita susah, yang membuat usaha kita hancur, yang membuat kehidupan kita terbengkalai. Tetapi ingat satu hal, berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan akan melepaskan kita di dalam kesesakan kita. Tuhan akan memenangkan kita di dalam kesesakan kita. Sekalipun banyak masalah yang datang, tetapi jangan lari jalur. Jangan kita lari daripada firman Tuhan. Ingat satu hal, di dalam Yeremia, rencana Tuhan tidak ada rencana kecelakaan, tapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Hari ini Tuhan mengajarkan kita agar kita bersyukur, karena Tuhan sudah melepaskan kita dari kesusahan kita. Berkat Tuhan ada di dalam hidup kita, kasih Tuhan ada dalam hidup kita kalau kita berseru kepada Dia. Terima kasih. Apakah kita mau diam-diam saja? Apakah kita mau lari daripada firman Tuhan? Apa kita akan mengutuki Tuhan kita? Tapi marilah kita berseru di dalam kesusahan kita. Mari kita tetap bersyukur di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kasih Tuhan, janji Tuhan, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Inilah saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Semoga kita yang mengalami kesusahan saat ini, mungkin kita mengalami kesusahan di dalam berkeluarga, mungkin kita mengalami kesusahan di dalam hubungan kita dengan suami istri, mungkin kita mengalami kesusahan bersama anak kita, mungkin kita mengalami kesusahan dalam segi keuangan kita. Banyak perkara, banyak kesusahan, banyak kesesakan yang kita alami. Tapi kita yakini, kita percayakan, mari kita datang berseru hanya kepada Tuhan kita. Lagu pujian kita mengatakan, berseru pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Berseru dan berharaplah kita hanya kepada Tuhan. Kita tahu dalam satu hal di dalam kehidupan kita, janji Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kita percayakan kepada Tuhan kehidupan kita. Di saat senang, setialah kepada Tuhan. Di saat susah,
setia dan taatlah kepada Tuhan. Maka hari ini kita berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan kita, di dalam kesusahan kita. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti meluputkan kita dan Tuhan akan memuliakan kita, saudaraku yang kekasih. Terima kasih, inilah firman Tuhan kepada kita. Kita boleh bersyukur karena Tuhan melepaskan kita dari kesusahan kita, dan kita tetap berdoa agar kita diberkati oleh Tuhan dan juga kasih setianya ada bersama kita, sehingga ketenangan menjadi milik kita, kedamaian menjadi milik kita. Terima kasih, biarlah firman Tuhan yang saya bagikan hari ini benar-benar boleh menguatkan kita, menguatkan saya dan semuanya kita di tempat ini. Dan kita boleh lagi belajar karena Tuhan tidak pernah mencari anaknya yang pintar, tetapi Tuhan mencari anaknya yang setia dan taat. Lewat kesetiaan dan ketaatan kita, Tuhan memberikan kepintaran bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.